Hari itu ulang tahun Paki, dan dia mengadakan pesta terbesar dengan kue dan hadiah yang sangat banyak. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal ke teman-temannya, Paki berlari ke kamarnya secepat mungkin untuk melihat hadiah paling bagus. Di sana, di antara tumpukan pita dan kertas kado, tergeletak hadiah dari orang tuanya yang dia nantikan selama berbulan-bulan. Flash, speaker portable, baterainya penuh. Dia berteriak ke diri sendiri. Paki sudah lama menantikan momen ini. Dia menyalakan speaker, dan musik pun memenuhi kamarnya. Tak lama berselang, dia begitu terlena sehingga dia tidak mendengar langkah kaki ibunya. "Baik, Paki," ujar ibunya. "Tolong matikan speakernya atau pakai handphone saja. Soalnya si adikmu mau tidur siang." "Baik, Bu," kata Paki. "Aku mau bergelenjelan di taman seberang jalan. Pasti aku bisa memutar musik sekencang-kencangnya di sana." Beberapa saat kemudian, Paki sudah berada di taman. Hatinya sangat bangga ketika suara musik menggelegar dari speaker yang baru itu. "Permisi," terdengar suara. "Bisa dikecilkan suara musiknya? Anak-anak kembar saya baru tidur," ujar seseorang ibu muda yang mendorong kereta bayi. Saat mendaki titian jembatan dekat kolam, Paki melewati pria yang berdiri mematung dengan kamera besar mengarah ke sekawanan bebek. "Oh tidak," pria itu mengerang. "Bebek tidak suka berisik. Karena musikmu, mereka mungkin menelantarkan sarangnya. Dan aku tidak bisa memfoto. Aku tidak tahu kalau musik bisa membuat mereka ketakutan seperti itu." Paki meminta maaf dan merasa malu saat dia pergi menjauh lagi. Dia duduk di bawah sebuah pohon, bersandar ke batang pohon, dan menggetukkan tangannya ke lututnya seirama dengan musik. "Maaf," seseorang anak anggota pramuka menyela. "Kami sedang membahas rencana pameran di luar ruangan. Kami tidak bisa bicara gara-gara musikmu itu." "Apakah kamu tidak bisa pergi ke perpustakaan?" tanya Paki. "Aku benar-benar ingin mendengarkan musikku." "Pamerannya di sini," jawab si anak. "Jadi sebaiknya kami merencanakan di sini. Apakah tidak ada tempat yang lebih pribadi untuk memutar musik?" Kegirangan Paki dengan speakernya langsung hilang. Dia pindah ke sebuah bangku. Tentu di sini dia akan sendirian. Tak lama kemudian, seorang wanita lanjut usia berjalan melintasi taman, lalu duduk di samping Paki. "Nak," katanya, "Nenek ingin membaca koran, tapi dengan musikmu, Nenek hanya bisa membaca kalimat yang sama berkali-kali." Kali ini, Paki bahkan tidak menjawab. Dia hanya mematikan speakernya, lalu berjalan pulang. "Oh, Paki," ibunya menegurnya. "Kamu sudah kembali. Kamu sudah mengerjakan PR matematikamu kan?" "Gawat," seru Paki. "Aku lupa. Akan segera kukerjakan PR-ku sekarang juga." Paki mengeluarkan buku catatannya, kemudian mulai menjawab soal pertama. Ketika suara yang benar-benar berisik dari jalan membuatnya melompat dan hampir terjatuh dari kursinya. Dia melonjak, lalu melihat keluar jendela. "Proyek jalan," teriaknya. "Hei semuanya, apa bisa dikecilkan suaranya? Aku sedang mengerjakan PR." Dia memutuskan untuk pindah ke dapur yang terletak di sisi lain rumahnya. Tapi di sana pun dia tidak menemukan kesunyian. Anjing keluarga yang ketakutan dengan proyek jalan melolong keras sehingga dinding pun bergetar. Paki kembali ke kamarnya dan bersembunyi dalam selimut seperti kura-kura yang bersembunyi dari dunia dalam tempurungnya. Tapi kesunyian ini tidak lama. Tiba-tiba suara adiknya yang bermain dengan mainan paling menjengkelkan mulai mengusik telinga Paki. "Oh tidak!" Paki berteriak, selanjutnya bergegas lari ke bawah. "Jangan pakai mainan itu! Jangan sekarang!" "Ibu tolong!" Paki memohon. "Bisa ibu matikan mainannya? Soalnya aku tidak tahan." "Tentu," ujar ibu tersenyum. "Kalau kamu terganggu, mainannya akan dimatikan. Tidak ada yang akan mengganggu orang lain dengan suara bising." Paki tertegun.
dan mulai merenungkan kata-kata ibunya. Tapi beberapa saat kemudian, ayahnya pulang. Bagaimana kabar anak ayah yang hari ini berulang tahun? Beliau berseru. "Kamu sudah mencoba speaker barumu?" tanya ayah. "Boleh ayah coba? Mungkin kita bisa sedikit berpesta malam bersama-sama." Beliau mengeraskan suara speaker sekencang-kencangnya, lalu mulai berjingkrak-jingkrak di ruangan itu. "Ayah," ujar Paki, "sudah malam. Kita jangan berisik, para tetangga mungkin sudah mau tidur." Paki memberhentikan sejenak musiknya. "Musik ini mungkin mengganggu mereka." "Kamu benar," ayah mengakuinya. Ayah agak terbawa suasana senang. Beliau pun memelankan suara musik itu. Paki kembali ke kamarnya, kemudian tertidur. Setelah memikirkan peristiwa sepanjang hari itu, sepulang sekolah keesokan harinya, dia kembali ke taman itu, lalu meminta maaf ke semua orang yang sudah dia ganggu sehari sebelumnya. Akhirnya, Paki pun menemukan tempat kosong di taman itu, dan di sanalah dia bisa mendengarkan musik serta berjoget ria tanpa mengganggu siapapun. Akhirnya, cerita ini pun selesai. Makasih ya sudah nonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.